Astagfirullah. Astagfirullah. Gue di sana gue asal melu-melu gue ya. Astagfirullah. 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 Mulai safarullah sangat mungkin sama kita. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Sumingkir gue sama kita. Sayyidina Serang sini. Serang. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allah. Serang terus. Allah. Gue pantatnya gue nolong kantong. Sumingkir gue sama kini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wajar. Allah. Sumingkir gue. Gimana rasanya Kang Adin? Allah, coba dikir Allah. Allah. Saya khawatirnya cuma satu nih Kang Adin, takut saya jantungnya ada apa-apa nih. Hantamannya luar biasa tadi itu. Hamba mohon ridho dan maunahmu ya Allah, hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri saudaraku ini ya Allah, dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kang Adin, astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allaha ghafurur rahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuril dati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala
آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشر السر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشر السر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syirullah, datullah, syifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari saka kersane Gusti Allah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syirullah, datullah, syifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari saka kersane Gusti Allah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sembuhkanlah ya Allah semua penyakit yang ada di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli. Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah yang la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Dimuntahkan enggak apa-apa. Allah. Jangan direkam muntahnya.
Energi hitamnya masih ada di bagian dada. Nanti dibersihkan dengan madu dan kunir. Lebih bagus lagi nanti dikasih degan. Sebenarnya hantaman yang mengenai beliau ini gangguannya dari bangsa jin ampar. Jadi kekuatan sihir yang menggunakan kekuatan angin. Maka obatnya juga yang dari angin-angin, yaitu kelapa muda. Jadi yang pertama di ruqyah dulu untuk paling tidak mengencerkan darah yang ada di dalam dada beliau supaya tidak sampai membeku. Nah, ruqyah itu yang paling utama sebenarnya. Kalau di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu yang pertama membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu diulangi 3 kali. Itu untuk menambahkan, untuk menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan di dalam diri kita. Lalu yang kedua membaca bismillah, dan yang ketiga membaca hamdalah. Lalu yang keempat membaca sholawat, dan setelah itu kita berdoa, dan setelah itu kita membaca surat Yasin yang terakhir. Itu adalah tata cara untuk kita meruqyah. Jadi pertama baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi syairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lalu setelah itu doanya terus ditutup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayakun fayakun. Dititipkan ke yang sakit itu. Ini tadi hantaman dari Mbah Kliwon, luar biasa. Dan insyaallah tidak sampai membuat pembuluh darah pecah. Lanjut ya Kang. Zikir Allah mawad. Ini biasanya saya taruh di botol, tapi ini karena yang biasa saya gunakan untuk ruqyah di sini. Jadi untuk saudara-saudaraku semuanya yang datang ke Padepokan itu biasanya saya ruqyah dengan menggunakan ini daun bidara, terus daun kelor, dan garam. Ini setiap ruqyah. Setelah itu dibacakan Asma Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, karena bangsa jin itu sangat takut sekali dengan nama Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan di beberapa riwayat diceritakan bahwa Raja Jin sendiri sangat takluk dan tunduk kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sudah saya ijazahkan di beberapa postingan saya. Tinggal kalau yang mau mengamalkan tinggal diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dipasukan di dadanya kan. Masukkan di dada. Iya. Jadi beliau tadi sempat terkena hantaman dari Mbah Kliwon.
yang membuat dada rasanya seperti kayak di bogem pakai petil yang 5 kiloan itu. Alhamdulillah beliau sebelumnya sudah punya pagaran. Tapi pagaran seperti apapun, kalau Allah berkehendak kita celaka ya celaka. Itu. Yang penting kita sudah berusaha. Enak kan? Jadi ini yang sering saya gunakan untuk ruqyah saudara-saudara kita yang datang. Kalau yang jauh biasanya online kalau yang jauh. Nah, nanti setelah dibacakan ruqyahnya tadi, setelah itu terus disiramkan pakai daun bidara dan garam, dan setelah itu minum kunir sama madu sama degan. Itu biasanya beli sendiri, tapi mulai besok insya Allah di Padepokan semua pasien yang datang tidak disuruh untuk beli degan sendiri, tapi sudah disediakan di Padepokan. Itu insya Allah sudah disiapkan madu, kunir sama degannya, itu langsung dibakar di sini sama santri dan langsung diminumkan. Dan setelah itu dikasih daun bidara dan garam untuk di rumah. Ini kalau bisa nih nanti Kang Adin ini diruqyah 7 hari dulu gitu. Jangan buru-buru datangin lagi gitu. Istirahat dulu insyaallah. Ya kalau mau, tapi kayaknya nggak mau sih kayaknya. Ingin cepet-cepet nolongin Mama Skar ya. Diminum dulu. Bismillah. Manis nggak? Kayak saya? Enak. Rasanya gimana? Siap tarung lagi? Insyaallah. Selalu siap. Gimana? Rasanya ngerasain berantem di Jawa Timur nih? Wah, luar biasa. Itu kayak ada batu besar. Pak, saya. Allah Akbar. Saya bayangin ini kecil ini. Jeder. Sihir itu nggak kelihatan, tapi ada. Angin itu nggak kelihatan, tapi ada. Yang namanya goib. Iya, dan gaib itu sebenarnya bukan untuk dibuktikan, tapi untuk dipercayai. Kalau seseorang mengatakan sihir itu nggak ada, berarti menistakan ayat Allah yang menerangkan tentang sihir. Kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, itu asbabun nuzulnya ketika baginda Rasulullah disihir, itu salah satu obatnya dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran adalah syifa, obat untuk berbagai macam penyakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Makanya saya sering menyampaikan bahwa yang paling penting sebenarnya ketika melawan ilmu santet itu, yang terpenting jalan masuknya santet itu nggak ada itu. Cuman kita kan ya manusia biasa,
banyak khilafnya, banyak dosanya. Terkadang kita bisa berbicara tapi juga susah untuk melakukannya. Saya sendiri sering mengatakan yang penting orang itu nggak gampang nesuan, nggak gampang marah, maka nggak akan bisa disantet. Enak ngomongnya, tapi giliran benar-benar di lapangan ngelihat orang melakukan kezaliman kan kitanya emosi kan gitu. Padahal jalan utamanya sihir, jalan utamanya jin masuk ke dalam diri kita itu ya marah itu. Karena nafsu amarah itu adalah nafsunya setan. Jadi kalau pelajaran tasawuf itu nafsu itu ada 4, lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Lawamah itu nafsunya hewan. Jadi hewan itu yang penting makan. Jadi nggak peduli katoan apa ora katoan, penting makan. Jadi kalau orang hanya mementingkan makan itu kayak hewan. Dan supiyah itu nafsunya tetumbuhan. Jadi tetumbuhan itu hanya tumbuh, mekar, dan mati. Jadi kalau manusia hanya pengen dilihat bagus, pengen rumah, pengen mobil, pengen cantik, pengen ganteng, ya nggak ada bedanya sama tumbuhan. Kalau amarah itu nafsunya setan gitu. Makanya supaya setan nggak masuk itu ya ada bisa menekan nafsu amarahnya kayak gitu. Tapi nafsu itu nggak bisa dihilangkan, bisanya hanya dikendalikan. Kalau hilang nafsunya ya hilang manusianya, mati. Contoh kalau kita minta dihilangkan nafsu lawamahnya, nafsu makannya, ya kalau manusia nggak makan ya mati kan gitu. Maka nafsu itu nggak bisa dihilangkan, bisanya hanya ditekan kan begitu. Nah ini kita ini sering ngomong kalau kita mau berantem supaya nggak terkena sihir, atau kita supaya nggak bisa disihir orang, itu saya sering menyampaikan yang penting jangan marah kayak gitu, penting ojo nesuan kayak gitu. Kalau orang itu nggak nesuan nggak akan bisa disantet itu. Sama kayak ketika ada orang punya rumah tangga gitu ya, rumah tangganya itu harmonis, dia nggak akan bisa disihir nggak akan bisa disantet oleh orang mental gitu. Tapi kalau sering berantem ya gangguan sihir dikit aja masuk gitu. Karena jalan masuknya sihir itu yang pertama ya al-ghotab itu tadi, gampang nesuan gitu. Nah ini kita kemarin ya, karena ketika kita masuk ke rumah dukun santet sendiri, di situ penuh dengan setan itu, sehingga kita pun juga kayak ketarik gitu ya. Aduh Gusti, ya namanya orang kerja nyangkol ya kena cangkol biasalah, ya kan? Iya. Orang kerjanya las kena las ya biasalah kan gitu. Jadi ya udah resiko, dinikmati aja. Insya Allah. Masih siap ya untuk datang lagi? Selalu siap. Karena hidup dan mati saya wakafkan kepada Siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya juga ketika kita berbuat baik ya memang harus dilakukan dengan cara yang baik. Nggak bisa kita ingin melakukan sesuatu hal yang baik tapi dilakukan dengan cara yang buruk, ini nggak akan sampai gitu. Jadi kalau ingin berbuat nahi mungkar ya harus jangan sampai melakukan yang mungkar kan gitu. Ya repotnya itu ketika kita berbuat baik terus merasa paling baik, itu yang repot, ini yang bahaya seperti ini. Ya wajar sajalah kalaupun ada rintangannya, yang penting ikhtiarnya. Ini kalau dirangkum begini di dalam diagnosa saya gitu, gangguannya yang pertama karena sihir kan gitu, sihirnya dari angin, maka nanti obatnya degan. Terus secara psikisnya karena sering marah, karena kita marah kita hanya masuk. Terus secara medisnya dada sakit, jantung dan lain sebagainya gitu. Biasanya nanti terus setelah diagnosis terus pengobatannya, nanti penanganannya ya minum degan. Terus yang kedua nanti diusahakan
kalau lagi berantem jangan marah. Terus yang ketiga, ya nanti medisnya diobati dengan medis, karena kita ini bukan dokter, ya kita ngobatinya pakai herbal, karena kita ini kan secara manual. Insya Allah lah nanti diminum Kang. Nanti biar saya carikan dekan dulu, nanti dibakar sama ini terus diminum. Tapi ini nggak kapok ya? Insya Allah malah lebih semangat. Iya. Karena ini suatu tantangan Siap, saya pribadi. siap. Ya setiap kita diuji oleh Allah, pasti di situ ada hikmahnya supaya diri kita lebih kuat. Supaya diri kita lebih kuat. Yang penting sabar dan ikhlas saja. Jauh-jauh dari Banten ke sini. Aduh. Tapi ada hikmahnya, Iya. bisa nyobain. Udah buat dengan aja. Barakallah. Nanti kirian saya ke tempatnya Kang Adin, saya yang minta nanti. Siap. Apa di sana apa Kang Adin? Yang nggak ada nanti saya ada. Enggak serius. Apa Kang Adin? Di sana untuk pengobatan itu biasanya herbalnya apa Kang Adin? Kalau saya biasanya herbalnya tuh pengobat, ada jamu. Oh jamu. Jadi kayak semacam rempah-rempah. Saya nanti minta ya. Insya Allah siap. Iya. Makanya sebelum Gus ke sana nanti saya kirimkan aja. Mantap. Gitu. Tapi Kang Adin kan mau di sini lama toh. Ya, insya Allah. Pokoknya sampai tuntas lah ya. Sampai tuntas. Kalau belum tuntas nggak usah pulang ya. Siap. Siap. Insya Allah. Biar bisa bantu di sini. Siap. Ya, paling enggak ya, karena ini anak buahnya Mbah Kliwon ini juga kayaknya banyak loh. Insya Allah. Kayaknya banyak. Centrik-centriknya itu banyak. Centrik-centriknya itu banyak. Ya yang repot ini terkadang ada orang dukun santet nih ya. Terus tetangganya pada nggak berani, ini yang repot Nah, ini. itu yang menjadi pertanyaan itu. Padahal deket kan. Iya. Deket, pantas nggak berani. Jangan takut kalau ada orang bilang gini, makanya marah nih, terus kamu nanti tak santet ya gitu. Udah santetan kayak gitu, nggak usah takut, nggak usah takut kayak begitu. Karena kalau kita takut, nanti akhirnya malah masuk gitu loh. Sihir itu hanya bisa masuk ke seseorang yang pertama gampang marah, yang kedua muncul perasaan liwasisu fisudurina siminal jinnati wanas, was-was. Jadi jangan was-was. Biasanya kan gitu. Santet itu kan pasti ada sesuatu yang membuat kita was-was. Ada bunga, ada apa gitu bisa di depan kayak gitu. Was-was itu yang ditimbulkan. Nah, jangan was-was itu. Yang ketiga jangan sedih, itu aja. Ini kalau dilihat nih sayang nih. Tuh, itu lantai 2 Padepokan itu sudah mulai pasang besi begini. Mau naik lantai 2 ini Kang Adin. Mohon doanya Kang Adin. Doain laris madunya. Jualan saya, promosi. Dari madu aja bisa jadi lantai 1 Kang Adin. Hampir ini total semuanya hampir 23 M ini. Nah, ini sekarang sudah jadi lantai 1, mau naik lantai 2. Tapi ya nyicil. Alon-alon. Alon-alon penting kelakon. Alon-alon penting kelakon. Insya Allah nanti malam berangkat lagi Kang Adin. Siap. Kita datangi lagi ke sana. Kita datangin lagi. Pantang menyerah. Siap. Sebelum Tuntas. Tuntaskan Mbah Kliwon. Nggih, mohon doanya untuk semua lover, baik lovernya, subscribernya Gus Samsudin maupun lovernya Kang Adin. Di subscribe channelnya Kang Adin. Apa namanya YouTube-nya? Kang Adin Official. Adin Official. Jauh-jauh nih dari Banten. Mau jajal dukun santet sini. Masya Allah. Mohon doanya lah untuk semua saudaraku. Semoga
kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Amin. Insyaallah. mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama, cinta kepada negara. Hidup kita pasti akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.